وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan beribadah dengan khusyuk dan dengan tenang, khususnya melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Tayyib ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah di sini dalam memahami antara tauhid dan syirik. Di pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah memulainya dengan muqaddimah yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka kita akan lanjutkan di muqaddimah yang berikutnya, belum masuk ke dalam inti daripada pembahasan. Yang sebelumnya beliau di sini sudah menjelaskan beberapa poin agar supaya kita bisa memahami isi dari penjelasan tentang Qawaidul Arba' ini. Tayyib, akhwani rahimakumullah, beliau mengatakan ya'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk selalu taat kepadanya. Inilah inti daripada makna takwa. Takwa itu ketika kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah, baik dalam rangka menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Karena dengan ketaatan tersebut kita diberikan inayah atau bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun ketaatan ataupun kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita pasti akan mampu untuk menjalankannya. Begitu pula berbagai macam larangan-larangan dari Allah Ta'ala, meskipun larangan tersebut yang menyebabkan kita merasa sedih ataupun merasa kurang atau merasa gundah untuk menjalani hidup, tapi karena bentuk daripada inayah Allah memberikan petunjuk ketaatan kepada kita, sehingga kita terasa ringan dalam menjauhi berbagai macam larangannya, baik itu perkara-perkara yang syubhat sampai perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Makanya perintah Rasulullah SAW agar supaya kita selalu memohon kepada Allah untuk ditetapkan ketaatan kita kepadanya, karena dengan ketaatan tersebut maka kita akan dimudahkan segala urusan kita. Tayyib ikhwani rahimakumullah, beliau mengatakan annal hanifiyata millatu Ibrahim, bahwa sesungguhnya al-hanifiyah itu millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, metode ataupun cara yang ditempuh oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa itu?
yaitu an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah dari sisi ibadah ataupun akidah. Artinya adalah tujuan daripada ibadah itu dikhususkan hanya untuk Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdakwah di dua tempat khususnya, yaitu di Hiron dan juga di Babilonia, di mana kedua wilayah tersebut masyarakatnya penyembah berhala. Kalau di Babylon masyarakatnya penyembah patung, penyembah berhala yang dibuat oleh bapaknya Azar. Tapi kalau di wilayah Hiron ataupun Harran, masyarakatnya mereka menyembah bintang, mereka menyembah bulan, mereka menyembah matahari. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-An'am, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membantah berbagai tuhan-tuhan yang disembah oleh masyarakat Hiron, termasuk para penyembah bintang. Falamma ra'a kaukaba, ketika melihat bintang, kemudian Ibrahim mengatakan, qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu sirna, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak menyukai sesuatu yang sirna. Begitu juga membantah tentang mereka para penyembah matahari, penyembah bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Ibrahim melihat bulan yang disembah oleh masyarakat Hiron, kemudian Ibrahim mempertanyakan pada dirinya, apakah ini Tuhanku? Ya. Maka ketika bulan itu sirna, disebabkan karena waktu pagi fajar itu sudah masuk, maka Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu yang hilang tersebut ditakutkan akan menyesatkan diriku, hingga beliau membantah para penyembah matahari. Ya. Maka inilah dakwah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu juga ketika beliau berdakwah di Hiron, saat penduduknya menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sempat tajadul dengan orang tuanya sendiri, karena orang tuanya adalah pembuat dan pemahat berhala. Ya. Sehingga sampai bapaknya itu marah kepada Ibrahim, ya, hampir membunuh Ibrahim karena dakwahnya yang terus beliau sampaikan kepada orang tuanya. Ya. Karena bentuk kecintaan beliau kepada orang tuanya. Begitu juga Ibrahim alaihissalatu wassalam hingga dimusuhi masyarakat Babylon. Ya, sehingga tidak ada satupun yang mengikuti dakwahnya beliau alaihissalatu wassalam kecuali saudara beliau yang nantinya menjadi Nabiullah, yaitu Lut alaihissalatu wassalam. Nah, inilah ya komitmen yang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Jadi yang beliau selalu dakwahkan adalah tauhid, dan beliau peringatkan tentang bahayanya kesyirikan. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, yang ini menjadi dalil penjelasan tentang pembahasan Al-Hanifiyah yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tujuannya apa? Melainkan untuk beribadah kepadaku. Makna daripada liya'budun artinya adalah liwahiduni ataupun liyufriduni, untuk mengesahkanku, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah, kita akan bahas di sini tentang Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah sebagai milahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala
menjelaskan bahwa millah Ibrahim ini merupakan millah yang diikuti oleh para nabi dan rasul utusan Allah setelahnya. Sebagaimana Allah jelaskan ketika Allah mewahyukan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, hendaklah engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, karena millahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan Nabi Ibrahim berkomitmen terhadap tauhidnya, serta beliau bukanlah termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu di masyarakatnya ataupun pada umatnya mereka banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpegang teguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan dakwah untuk meluruskan keyakinan masyarakatnya pada saat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ibrahim adalah ummatan qanitan, seorang imam yang tunduk, yang patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tergoyah dengan kekuasaan, tidak tergoyah dengan harta, tidak tergoyah dengan kehidupan dan kegelimangan duniawi. Beliau lebih baik dimusuhi oleh masyarakatnya, asalkan beliau bisa tegas untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka berdasarkan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diperintahkan pula oleh Rasul kita alaihissalatu wassalam untuk mengikutinya dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, makna al-hanif itu adalah al-mail, yaitu bentuk penyimpangan an ibadati ghairillah, dari peribadatan kepada selain Allah. Maka mafhumul mukhalafahnya adalah bahwa millah al-hanif yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau disebutkan oleh para ulama adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu amma siwa. Yaitu tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, menerima setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi al-mu'rid amma siwa, dia menolak kepada syariat dan perintah selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ketaatan, penyembahan ataupun yang lain sebagainya. Makanya inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita sebagai umat beliau, untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim." Allah tidak menjadikan kesulitan dan beban bagi agama kalian, millata Ibrahim, millata abikum Ibrahim, yaitu millahnya bapak kalian Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang jelas adalah millahnya Nabi Ibrahim itu adalah beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dia mengatakan, "Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi." Jika kamu telah memahami bahwa Allah menciptakanmu itu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata, bahwa sesungguhnya ibadah itu la tusamma ibadah, tidak disebut sebagai ibadah illa ma'at tauhid, melainkan jika dibarengi dengan tauhid.
Jadi ibadah itu tidak disebut dengan ibadah kalau tidak dilandasi dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid sudah kita bahas, yaitu ifradullah taala bihaqqih min khasaisihi. Ini makna tauhid secara umum, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hak-hak Allah terhadap khasais, yaitu keistimewaan, kekhususan Allah. Adapun makna tauhid secara khusus adalah ifradullah taala bil ibadah. Jadi mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Dulu pembahasan kita dalam usulul tsalatsah ketika membahas tentang 3 tauhid, ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kita pun telah menjelaskan bahwa tauhid rububiyah itu tidak mencukupkan bagi seorang hamba disebut sebagai hamba yang muwahhid. Tapi dia juga wajib untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Karena masyarakat dulu Mekah ketika pra Islam, saat Nabi SAW diutus menjadi Rasul, maka masyarakat pada umumnya mereka memahami dan meyakini tentang tauhid rububiyah. Yang menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki mereka Allah, yang menghidupkan mereka Allah, yang mematikan mereka Allah. Artinya mereka sebagai hamba itu tahu diri bahwa sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka tidak mengakui tentang tauhid uluhiyah Allah. Diperintahkan untuk beribadah hanya semata-mata kepada Allah, malah menjawab bahwa apakah engkau ingin menjadikan Tuhan kami itu menjadi satu Tuhan saja. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh kaum-kaum sebelumnya. Maka dengan inilah mereka tergolong dalam keadaan musyrik. Meskipun mereka meyakini bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini, tapi Allah memerintahkan hanya untuk sujud dan beribadah kepadanya, dan mereka tidak mau, dan mereka masih tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang musyrik. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, ya, dalam memahami tauhid dan memahami syirik itu gampang-gampang susah. Karena terkadang sebagian masyarakat kita yang awam, mereka masih menyepelekan perkara ini. Tauhid artinya kan ibadah saja kepada Allah, tapi dia masih punya keyakinan kepada selain Allah. Yang penting ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya untuk Allah, ketika sedekah untuk Allah, saat masuk bulan Ramadan ya puasanya untuk Allah, saat menjalankan haji ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak faham tentang lawan daripada tauhid itu, yaitu kesyirikan. Sehingga apa yang dia usahakan, ya, kemudian harta yang sudah dia keluarkan untuk di jalan Allah menurut dia, maka itu semuanya mansukh, akan terhapus. Dan ini yang ngeri, yang bahaya. Ketika kita tidak mengenal lawan kata dari kebaikan, ya. Makanya ada sebuah perkataan, araftu syarr la li syarr. Aku mengenal ataupun mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan, walakin litawaqqihi, akan tetapi apa? Aku mengharap agar supaya bisa menjaga untuk tidak melakukan keburukan tersebut. Belajar keburukan, mempelajari kesyirikan dan bahaya-bahayanya syirik, tujuannya bukan untuk melakukan kesyirikan, tapi tujuannya adalah agar supaya kita terhindar dari perbuatan syirik. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Makanya sekali lagi bahwa beliau mengatakan bahwa kalau kita tahu bahwa Allah itu menciptakan kita dengan tujuan untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dilandasi dengan tauhid. Jadi ibadah kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama anna salata la tusamma shalah illa ma'at taharah. Ya. Nah, beliau menganalogikan sebagaimana salat. Salat itu tidak disebut sebagai salat kecuali dengan bersuci terlebih dahulu. Kita sholat tapi kita masih berhadas,
baik itu hadas besar maupun hadas kecil, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kita sholat sudah bersuci, lalu kemudian di tengah-tengah sholat ternyata kita berhadas, mungkin buang gas ataupun yang lainnya, maka pada saat itu pun sholat kita menjadi batal. Andaikan kita masih meneruskan sholatnya pun itu tidak disebut sebagai sholat. Ya. Bahkan kalau ada di antara kita yang sengaja, bahwa kita tahu kita sedang dalam keadaan berhadas, lalu kemudian kita kok tetap masih mengerjakan sholat, maka itu dianggap oleh para ulama sebagai perbuatan istihza, ya. Artinya meremehkan ibadah. Karena taharah itu diantara syarat sahnya sholat, ya. Kalau sholat tanpa bersuci, maka dia tidak disebut sebagai sholat. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah dalam madhabnya, ketika ada orang yang mengerjakan sholat dengan sengaja, dia dalam keadaan berhadas, tapi dia tetap meneruskan sholatnya, maka dia dianggap kafir. Karena apa? Karena dia beristihza, yaitu meremehkan dan mengolok-olok di antara ibadah ataupun agama, ibadah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi itu jemaah rahimakumullah. Taib, kemudian beliau mengatakan lagi, fa idza dakhala syirka fil ibadah fasada. Nah, maka jika syirik itu masuk ke dalam ibadah, maka ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah itu akan rusak. Imma syirkul asghar wa imma syirkul akbar. Baik itu syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Bedanya adalah kalau yang dilakukan adalah syirik kecil, maka rusaklah ibadah yang sedang dia kerjakan. Tapi kalau jika yang dilakukan adalah syirkul akbar, maka akan menghapus seluruh amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Ya. Jadi ini sangat ngeri sekali. Yang terancam adalah amal soleh kita, yang dengannya kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadath jika dia masuk ke dalam orang yang dalam keadaan bersuci. Maka meskipun orang sudah bersuci, kalau dia berhadas, maka kesuciannya, ya, dianggap, ya, telah gugur, disebabkan karena hadas yang keluar pada dirinya. Nah, itu, ya. Yang jelas adalah bahwa tauhid ini merupakan syarat sahnya kita dalam beribadah. Tauhid merupakan syarat sahnya kita dalam beribadah. Antakuna khalisan liwajhillah. Dalam ibadah kita itu benar-benar murni, ya, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti, ya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Makanya setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, akan tetapi ibadah tersebut bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya mafruḍah, tertolak. Ibadahnya batil. Meskipun manusia menganggap itu baik, tapi kalau sudah dia yakini itu sebuah ataupun bagian daripada ibadah, maka ibadah tersebut bisa tertolak. Makanya yang kita bicarakan itu adalah lingkup ibadah, jangan melebar kepada hal-hal dalam urusan duniawiyah. Terkadang sebagian dari kaum muslimin itu tidak memahami, ya, yang disebutkan dan yang dibicarakan, ya, dalam konteks masalah bid'ah. Bid'ah itu adalah dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah duniawiyah. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa."
barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, yang amalan itu bukan termasuk dari perkara kami. Taulah perkara kami itu adalah urusan din. Ya. Amrun di sini adalah perkara agama. Makanya dalam riwayat lain ketika ada beberapa sahabat yang menyetek pohon kurma, Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum wa ana a'lamu bi amri ukhrakum. Ya. Maka amrun ukhrawiyah, perkara-perkara akhirat, ya yang lebih faham adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwa jika seandainya perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka la sabaquna ilaih, pastinya para sahabat dan para ulama salafus saleh itu akan mengamalkannya terlebih dahulu. Yang lebih berhak untuk mengamalkannya adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Kenapa? Karena para sahabat inilah yang bertanggung jawab untuk memegang tali estafet syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang pertama kali mendapatkan ilmu dari Rasulullah, yang pertama kali menerima syariat dari Rasulullah. Apakah kita akan mengatakan bahwa para sahabat itu kitmanul ilm, mereka menyembunyikan ilmu? Ya. Ataupun mereka khain, ataupun mereka berkhianat terhadap syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka? Atau bahkan sampai kita menuduh Rasul kita SAW khana bir risalah, berkhianat terhadap risalah yang diembankan kepada beliau? Tentunya tidak. Ya, tidak demikian. Bahkan saat Abu Sufyan pernah ditanya oleh raja, ya, Herakil tentang Rasulullah SAW, ya, maka dia mengatakan bahwa jika seandainya, ya, aku nantinya tidak dipertanyakan tentang kedustaanku untuk menjelaskan tentang Muhammad, maka sungguh akan aku katakan kebohongan tentang Muhammad. Tapi tidak, Rasulullah SAW, ya, ternyata sebelum beliau menjadi seorang Rasul pun sudah masyhur dengan kejujurannya. Tapi enggannya mereka disebabkan karena sifat fanatisme mereka sendiri. Ini jelas, ya. Nah, inilah, ya, jemaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi bahwa ibadah itu bisa diterima jika kita kerjakan, ya, kalau mengandung dua unsur ataupun syarat. Yang pertama adalah keikhlasan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amal. Jika kamu tahu bahwa syirik itu jika dicampur dengan ibadah maka akan merusak ibadah serta akan menggugurkan amal, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, yang menjadikan pelakunya kekal di neraka, maka harusnya engkau tahu begitu pentingnya mengetahui tentang kesyirikan. Ya. La'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar melindungi kita, menjauhkan kita dan memurnikan ibadah kita dari jerat-jerat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru dzalika wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya adalah jamaah sekalian rahimakumullah, beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid
dalam hal ibadah. Ya, di muqaddimah ini. Dan yang kedua, beliau ingin menjelaskan tentang bahayanya syirik dalam hal ibadah pula. Ya. Maka di sini sedikit kami akan menambahi tentang poin-poin beberapa hal yang terkait dengan keutamaan kita mempelajari tauhid dan juga bahayanya kesyirikan jika sampai bercampur dengan ibadah kita. Taib jamaah rahimakumullah. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang kenapa sih kita ini harus belajar tauhid, harus meluruskan akidah kita, ya, harus memperbaiki niat kita dalam ibadah. Karena yang pertama, kita tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya, ya, untuk beribadah kepadanya, ya, dengan mentauhidkannya. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan dan kita singgung ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna liya'budun ada yang mentafsirkan liwahiduni, yaitu mentauhidkanku. Ada yang mentafsirkan lagi liyufriduni, sama, mengesahkanku, mentauhidkanku. Ini maknanya sama, ya. Nah, Al-Imam As-Suddi dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, beliau mengatakan, ya, bahwa ibadah itu ada yang bermanfaat dan juga ibadah itu ada yang tidak bermanfaat, ya. Orang-orang musyrik mengenal Allah, ya, namun tidak bermanfaat. Kenapa? Karena masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun karena masih melakukan kesyirikan. Tahu dia Allah, tahu yang telah memberikan rezeki dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Akan tetapi, ya, karena mengenal Allah ini bagian daripada ibadah, akan tetapi mengenal Allah saja tidak menjadikan dia bisa tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang muslim. Itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar tauhid? Karena tauhid merupakan syarat masuknya hamba ke dalam surga, ya. Jadi kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita melakukan dosa, selama dosa itu bukan dosa syirik, ya, maka kita masih, ya, bisa untuk mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, ya. Yang penting adalah kita tidak menyekutukan Allah selama kita masih hidup. Andaikan pernah dulu kita bermain-main dengan kesyirikan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terhapusnya dosa syirik sebelum kita wafat, berarti kita masih punya secercah harapan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah," barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan adapun Isa, ya, adalah hamba dan rasul pula utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan serta kalimatnya, yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun, ya, yang mana disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Wa anna jannatal haq wa anna nara haq, dan bersaksi bahwa surga itu hak dan neraka itu hak. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya, apapun amalan dia.
Imma dia mungkin pernah melakukan kejahatan, dia pernah melakukan perbuatan dosa. Ya. Bukan berarti kita meremehkan kejahatan ataupun perbuatan dosa, Pak. Tapi kejahatan dan dosa yang paling besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kalau kita tidak bertaubat sebelum kita wafat adalah dosa syirik. Ya. Sehingga pertahankanlah akidah dan keimanan kita. Ya. Pertahankan. Karena terkadang di antara kita ini ketika melihat pelaku maksiat, ya, kita responnya luar biasa besar. Tapi kalau mengetahui kesyirikan, kok justru kita ini malah mencium. Ya. Seakan-akan itu dosa biasa. Nah, ini yang ditakutkan. Nanti akan muncul generasi yang mereka sudah menganggap biasa bentuk kesyirikan. Kalau sudah muncul generasi yang menganggap biasa bentuk kesyirikan, maka ini akan berbahaya. Akan berbahaya. Apalagi andaikan kesyirikan itu dilindungi, dibuatkan tempat khusus, bahkan sampai disebarkan ke media sosial untuk mengajak orang-orang untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat berbahaya sekali. Apalagi yang lebih berbahaya adalah mereka-mereka ini yang mengaku sebagai muslim. Kalau mereka orang musyrik, orang-orang kafir, wajar. Ya. Karena itulah akidah mereka. Ya. Akan tetapi kalau justru yang memenuhi adalah mereka yang mengaku muslim, maka ini berbahaya. Berarti ya, masyarakat kita sekarang ini sedang krisis tauhid, yang tidak mengenal dengan benar makna tauhid. Jadi begitu. Ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus mempelajari tauhid? Yang ketiga adalah karena tauhid itu sebab dihapuskannya dosa. Ya. Jadi dengan kita mentauhidkan Allah, maka itulah sebab dosa-dosa kita itu bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, jika datang kepadaku, bi qurabil ardi khadaya, dengan membawa dosa seberat bumi, tsumma laqitani la tusyriku bihi syai'an, kemudian kau berjumpa denganku yang tidak pernah sedikit pun membawa dosa syirik, tapi kau membawa dosa selain syirik meskipun dosa itu sebesar bumi, maka la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku tetap akan mengampunimu." Jadi kalau kita bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan, maka dosa apapun, ya, insya'a ghafarahu wa insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan ampunan, maka kita akan mendapatkan ampunan. Ya. Sekali lagi, hati-hati terhadap perbuatan kita, jangan sampai kita ini terjerumus dan masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, apa aja sih kesyirikan? Ya. Yang termasuk daripada amalan-amalan yang menyebabkan kita syirik. Ya. Ya, nanti inilah 4 kaidah yang akan kita bahas. Ini masih muqaddimah, ya, sebagai perangsang kita untuk lebih penasaran lagi, ingin mengenal, ya, kesyirikan semacam apa sih yang menyebabkan seorang hamba itu bisa tergugurkan pahalanya. Ini begitu, nanti dalam 4 kaidah ini akan kita jelaskan. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bahwa tauhid itu merupakan sebab datangnya ketenangan bagi jiwa hamba-hamba Allah. Ya. Contoh dalam bentuk tawakal kita kepada Allah. Jika tawakal kita murni, ini bentuk mentauhidkan Allah.
maka Allah akan janjikan fahuwa hasbuh, akan mencukupkan segala keperluan kita. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang dia bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka hal tersebut akan mencukupkan segala keperluannya. Ya. Maka jangan bergantung kepada makhluk. Ya. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bergantung kepada makhluk, maka ini sangat berbahaya sekali. Ya. Kita justru tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, yang menjadikan manusia itu murka kepada kita, maka kafahullahu mu'natan nas, ya, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia dari beban manusia. Tapi waman iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia sehingga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka wakkalahullahu ila nas, Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Berbeda, ya, ketika kita bergantung dengan Allah dan bergantung dengan manusia. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu sebuah cita-cita yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Mungkin orang ini menganggap kita baik, tapi orang lain belum tentu menganggap kita baik. Orang ini menganggap kita benar, tapi orang lain belum tentu menganggap kita benar. Makanya sebuah tujuan dan cita-cita yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Kenapa? Yang dia cari adalah keridhaan manusia. Tapi kalau yang kita cari adalah keridhaan Allah, maka kita pasti akan mendapatkan ketenangan. Ya. Dengan kita selalu menggali ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Gitu. Taib. Kemudian yang kelima, ya, keutamaan daripada mempelajari tauhid adalah karena amalan seorang hamba itu tidak diterima sampai dia mentauhidkan Allah. Nah, ini sebagaimana muqaddimah yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maksudnya adalah meraih ridha Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh, amal saleh, ya, dengan dilandasi, ya, beribadah kepadanya, beramal saleh kepadanya dengan dilandasi mentauhidkannya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yaitu tidak menyekutukannya dengan selainnya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita belajar tauhid? Karena tauhid itu sebab dilipat gandakannya kebaikan, ya, ataupun pahala itu menjadi berlipat ganda disebabkan karena tauhid. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, yang kita garis bawahi kalimat fi sabilillah, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, artinya mengikhlaskan infaknya karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu bagaikan seseorang yang menyebar benih, setiap benih tumbuh-tumbuhan,
dan setiap tumbuhan itu ada 7 cabang ranting, dan setiap ranting itu memiliki 100 benih lagi. Itulah satu benih kita tebar itu menjadi 700 benih. Itulah pahala yang akan berlipat jika dia bersedekah itu dimurnikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tergantung dengan keikhlasan kita. Ya. Ibadah itu tergantung dengan keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ya nilai pahalanya besar. Ya. Contoh saja dulu ada seorang wanita yang dimana ini wanita berzina melihat seekor anjing yang sedang dalam keadaan kehausan. Kemudian dia memberikan air minum kepada anjing tersebut. Sebab karena itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin radbatin ya sedekah. Ya. Setiap yang bernyawa kemudian kita berlaku baik kepadanya, maka ini bagian daripada sedekah ataupun kebaikan. Ya. Mungkin kita menganggap bahwa anjing itu merupakan hewan yang air liurnya najis. Bahkan terkadang kita ini jijik ketika melihatnya. Tapi seorang pezina bisa terhapus dosanya dan masuk ke dalam surga Allah disebabkan karena apa? Menolong seekor binatang. Hanya menolong seekor binatang. Sebab kenapa? Karena keikhlasan dia kepada Allah. Makanya ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa ruba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil yang mungkin misal ketika kita datang ke masjid kita merutinkan memasukkan uang mungkin hanya 1.000 ataupun 2.000 ya, ke tong-tong masjid tersebut dan kita lakukan rutin, itu merupakan amalan yang sangat ringan sekali. Dengan amalan yang ringan itu yang mungkin tidak membebankan kita sehingga keikhlasan kita itu besar, maka amal tersebut bisa membesarkan, keikhlasan tersebut bisa membesarkan amalan kita. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, dan berapa banyak amalan-amalan yang besar ya, itu bisa dikecilkan dengan niat kita. Karena mungkin kita terlalu membebani, keimanan kita kurang, sehingga ketika kita mengeluarkan infak yang begitu besar, bukan berarti di sini kami melarang untuk berinfak yang besar, ya, karena yang lebih baik adalah besarnya infak dan besarnya keikhlasan, itu pasti. Ya. Tapi ini hanya sebagai contoh saja bahwa terkadang ya, amalan-amalan yang besar yang kita kerjakan itu ternyata ya, nanti di hadapan Allah akan menjadi amalan yang sangat kecil sekali. Sebab apa? Sebab karena niat kita kurang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu jemaah rahimakumullah ya, beberapa hal terkait dengan keutamaan tauhid. Ya, keutamaan mempelajari tauhid. Lalu kemudian ya, karena di sini beliau menyinggung juga tentang kesyirikan ya, bahwa wajib bagi kita untuk mengetahuinya, maka kita perlu juga untuk membahasnya sedikit tentang bahaya kesyirikan. Yang mana tadi sudah dicontohkan oleh beliau dalam kitab ini bahwa syirik itu akan merusak bahkan menggugurkan semua amalan kita. Dan bahkan kalau kita tidak bertobat kepada Allah, orang bisa kekal di neraka. Nah, ada beberapa bahaya kesyirikan. Ya, secara global aja kami sampaikan. Yang pertama adalah segala keburukan di dunia dan akhirat itu akibatnya karena kesyirikan. Apapun itu. Ya. Karena memang syirik itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, bahayanya syirik itu adalah sebab utama mendapatkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan kesyirikan tersebut kita akan sulit, cenderungnya kita terhadap dunia terus, dan itu tidak akan habis.
Dan kita tidak akan mungkin puas terhadap urusan duniawiyah kita dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, coba kita perhatikan beberapa hamba-hamba Allah yang dimana mereka menyembah kepada selain Allah ataupun meminta bantuan kepada selain Allah, yang di situ seharusnya hanya Allah yang mampu untuk memberikannya. Tujuan utama mereka itu hanya urusan dunia. Imam mereka iri dengan tetangganya karena iri, ataupun yang kedua karena mereka ingin sombong. Karena itu, ya. Sehingga dengan sifat irinya, sifat hasadnya, mungkin kalau dia punya usaha dan dia iri ataupun hasad tetangganya usahanya lebih maju, sehingga dia akan mendatangi para dukun ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat, ya. Ataupun karena ingin menyombongkan diri, ya. Ingin dilihat wah dalam urusan duniawiyah, sehingga dia rela untuk mengorbankan akidahnya demi tujuan duniawiyahnya. Makanya orang-orang seperti ini nggak akan mungkin tenang. Dia akan selalu merasa sulit meskipun dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nanti dia akan melihat orang lain lagi yang lebih tinggi, maka dia akan kejar. Seperti itu terus, nggak akan habis, ya. Dia akan selalu sulit, ya. Dan begitu juga dia akan mendapatkan kesulitan di akhirat pastinya. Kalau dia tidak bertobat, ya, dia tidak akan ada harapan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah rasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan akhirat sebab karena kesyirikan. Ya tadi, ya, ini hampir sama dengan poin yang barusan kami sebutkan. Selalu khawatir, Pak. Khawatir kalah dengan saudaranya, ya. Khawatir tidak bisa makan padahal dia sudah dicukupi. Khawatir tidak bisa memberi sesuatu yang dia angan-angankan, ya. Karena angan-angannya terlalu tinggi, ya. Yang menyebabkan dirinya akhirnya melakukan perbuatan kesyirikan, ya. Bisa saja Allah memenuhi dia kok. Bisa saja. Makanya kalau menilai seseorang itu, ya, jangan dari sisi kesenangan kehidupan duniawiyahnya, tapi nilailah seseorang dari sisi ketaatan dia kepada Allah. Kalau kita sudah menilai seseorang dari sisi ketaatannya kepada Allah, maka akan menjadikan kita, ya, untuk memotivasi diri agar supaya kita bisa sama-sama taat dengan orang tersebut. Tapi kalau kita bisa menilai sisi seseorang itu dari sisi duniawiyahnya, oh dia senang nih meskipun nggak sholat, akhirnya kita nggak sholat. Dia rezekinya banyak tuh, mobilnya 4, rumahnya banyak, atau bahkan istrinya lebih dari 1, tapi dia tidak pernah sholat. Coba deh aneh nggak mau sholat biar aneh senang, akhirnya seperti itu. Kalau melihatnya dari sisi dunia. Tapi kalau kesenangan seseorang itu dinilai dari sisi ukhrawi, ya, seberapapun yang dia dapat, ya, maka dia tetap akan menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepadanya. Nah, inilah beberapa contoh jamaah sekalian rahimakumullah tentang bahayanya kesyirikan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, sangat banyak sekali, dan nanti insyaallah taala akan kita bahas di dalam sesi kitab yang berikutnya dalam Ushulus Sittah. Di poin yang pertama penjelasan tentang tauhid dan penjelasan tentang syirik, fa insyaallah taala. Jelas jamaah rahimakumullah, di muqaddimah yang kedua ini, ya, melengkapi muqaddimah yang pertama, yaitu tentang doanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada kita para pembaca, ya, untuk menerapkan beberapa hal, ya, yang menjadikan kita bisa sa'adah ataupun bahagia imma di dunia maupun di akhirat. Kemudian di poin yang kedua yang kita bahas ini, atau di muqaddimah yang kedua ini, melengkapi sebuah kebahagiaan itu landasannya adalah tauhid, dan kesyirikan akan menghancurkan kebahagiaan kita, imma kebahagiaan di dunia
maupun kebahagiaan di akhirat. Dan fa insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas. Dari kemarin ataupun sekarang mungkin ada pertanyaan dalam diri kita, ya, dibahas tauhid syirik, contohnya dong. Nah, kita akan bahas contohnya nanti di 4 pokok ini fa insyaallah taala, ya. Baik itu kesyirikan di zaman jahiliyah dulu hingga kesyirikan modern yang sekarang ini semakin semakin kesini semakin berkembang, ya, metode-metode ataupun cara untuk menyesatkan manusia, menggolongkan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, tafadhol. Waalaikumsalam. Kalau misalnya orang berbuat syirik itu dikatakan orang syirik, kalau kita mati katanya itu dosa-dosa tidak bisa diampuni semua dosa selain syirik. Itu kalau misalnya orang pernah berbuat syirik tapi sholat taubat itu apa bisa diampuni atau tidak? Dan yang keduanya, kalau kita ada orang meninggal karena dikubur itu termasuk syirik atau bukan? Yang ketiga, kalau kita tetangga kita meninggal orang itu maunya pada ditanya itu termasuk syirik atau bukan? Kalau dijelaskan Itu ya. Yang kedua kurang jelas Pak, nanti dijelaskan. Yang pertama terlebih dahulu langsung saya jawab, ya, tentang taubatnya seorang hamba dari kesyirikan sebelum dia meninggal, ya. Maka taubat seorang hamba itu tidak hanya dari kesyirikan, Pak, dari berbagai macam dosa yang pernah dia lakukan, selama benar-benar taubatnya itu memenuhi syaratnya. Di antaranya syarat taubat yang disebutkan oleh ulama adalah, pertama, dia menyesali perbuatan yang sudah dia kerjakan. Kemudian yang kedua adalah dia beriktikad tidak mau mengulangi perbuatannya itu lagi. Dan yang ketiga adalah dia ingin menghapus perbuatan dosanya tersebut dengan melakukan amal kebaikan. Maka fa insyaallah taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia benar-benar mengakui bahwa itu perbuatannya adalah perbuatan salah, ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, apalagi dia bertaubat kepada Allah dengan segera ketika dia tahu bahwa itu merupakan kesalahan. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalah tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim. Taubatnya seorang hamba yang dianggap taubat itu ketika dia melakukan kesalahan, lalu kemudian dia sadar bahwa itu merupakan kesalahan. Nah, mengakui bahwa itu perbuatan adalah perbuatan dosa, perbuatan salah. Begitu juga mengakui kalau dia pernah melakukan kesyirikan, berarti dia itu berupa kesyirikan, ya. Maka faulaika yatubullahu 'alaihim, Allah akan menetapkan itu sebagai taubatnya. Itu diantaranya. Kemudian yang berikutnya, bahwa ada dalil yang menyebutkan, ya, taubat seorang hamba itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah selama dia bertaubat sebelum nyawanya itu sampai di kerongkongan, malam yughargir, ya. Makanya bagi jamaah sekalian pada umumnya, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, kesehatan jasmaniyah dan rohaniyah, maka dari sekarang, Pak, coba muhasabah diri kita. Adakah dosa-dosa yang masih menempel pada diri kita, ya, yang belum kita lepaskan? Maka bertobatlah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang berikutnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taubatnya seorang hamba itu pasti akan diterima Allah selama matahari itu belum terbit dari sebelah barat. Nah, itu Pak, ya. Nah, bahkan juga tadi kita sebutkan, ya, hadis qudsi
yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari firman Allah Taala, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, maka kalau kita bertaubat kepada Allah, maka Allah katakan la ataituka maghfiratan, aku akan beri ampun kepadamu. Ini selama hidup, ya, selama hidup. Tapi kalau sudah wafat, ya itu kita kembali kepada firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-18. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia tidak bertaubat sebelum dia wafat, Pak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Mungkin dia pernah berdosa, tapi amal solehnya banyak, ya, sehingga dosa tersebut bisa terhapus dengan amal soleh, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, perbuatan baik hamba itu akan menghapus perbuatan buruknya, ya. Ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ya. Dan ikutilah perbuatan buruk yang pernah kau lakukan dengan kebaikan, sehingga perbuatan buruk tersebut akan terhapus dengan kebaikan kita. Begitu juga dalil-dalil yang lain banyak sekali. Contohnya ketika kita datang ke masjid, langkah kita itu akan mengangkat derajat kita di setiap langkah kanan kita, dan langkah kiri kita akan menghapus dosa kita. Itu kan kebaikan, dapat menghapus dosa kita. Begitu juga ketika intidharu sholat, menunggu sholat, ya, dan kemudian sholat kita sendiri, ya, as-shalawatul khams, al-jum'atu ilal jum'at wa ramadan ila ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu dari yang zuhur ke asar, asar maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Kemudian ataupun Jumat satu ke Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan lain, ataupun umrah satu dengan umrah yang lain, mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Itu akan menghapus dosa-dosa kita di antara dua hal itu, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Makanya disebutkan insya'a afa anhu wa insya'a adzabahu. Bisa jadi dosa kita terampuni disebabkan karena amal soleh kita, atau sebaliknya bisa jadi dosa kita tidak terampuni. Nah, itu kembali kepada masyiah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa kalau kita bertaubat sebelum kita wafat dengan dosa apapun yang kita lakukan, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, Pak. Gitu. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang kedua, saya belum jelas tadi. Hah? Makam mengaji di kuburan, apakah itu bagian daripada syirik? Maka sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa berbagai wasilah ataupun perantara perbuatan-perbuatan yang nantinya bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan itu di dalam Islam itu ditutup rapat-rapat, tidak diperbolehkan untuk diamalkan, ya. Contohnya adalah ngaji di kuburan. Sebenarnya ngaji dimanapun diperbolehkan, asal tidak di tempat-tempat yang dilarang, ya. Di antara tempat yang dilarang adalah kita ngaji di dalam toilet, nggak boleh, ya. Dan bahkan disebutkan pula, ya, tempat yang terlarang adalah di kuburan. Kenapa sampai dilarang? Karena bisa menjadi wasilah untuk melakukan kesyirikan, Pak. Pertama ngaji, kedua mendoakan, datang di hari ketiga minta didoakan. Minta didoakan kepada siapa? Si mayit. Kenapa? Karena dia nantinya, ya, punya anggapan bahwa si mayit bisa memberikan bentuk pertolongan kepada dirinya. Dan kasus kesyirikan yang terjadi itu, ya, awal mulanya dia anggap sebuah kebaikan, ya. Dan dia awalnya tidak menyekutukan Allah, tapi di ujungnya akhirnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam menutup rapat-rapat hal-hal tersebut, ya. Dan bahkan sampai disebutkan, ya, hukumnya haram, ya, lebih baik dihukumi haram daripada hamba tersebut akhirnya ujungnya nanti melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi begitu Pak ya. Kalau ada tempat yang lebih afdol ya, ada tempat yang lebih baik untuk kita membaca Al-Qur'an. Nabi perintahkan kita untuk membaca Quran di masjid. Mempelajari Quran di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah sebuah kaum sekelompok orang yang mereka berkumpul di rumah Allah, di masjid-masjid Allah ini. Ya. Lalu kemudian yatluna kitaballah, membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, dan kemudian mereka mempelajarinya. Nah, makanya tempat yang paling afdal adalah masjid. Kemudian yang kedua adalah bisa kita ngaji di rumah, membaca Al-Quran di rumah. Bahkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kubur. Dalil ini saja sebenarnya kalau kita fahami, ya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kemudian Nabi perintahkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. Artinya adalah kuburan itu bukan tempatnya untuk ngaji. Ya. Kuburan bukan tempatnya untuk ngaji. Nabi sendiri mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu ya seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Qur'anul Karim, karena memang kuburan bukan tempatnya untuk ngaji itu. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan tentang tahlil. Apakah tahlil itu bentuk daripada kesyirikan? Maka saya katakan bahwa tahlil itu sebagian masyarakat kita menganggapnya itu bagian daripada ibadah. Tentunya ibadah ditujukan kepada Allah. Maka kalau mereka beranggapan bahwa tahlilan itu bagian daripada ibadah, sedangkan ya di dalam syariat ya tidak ada riwayat tentang tahlilan itu masuk ke dalam syariat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menentukan perbuatan itu bagian daripada ibadah ataupun bukan butuh dalil. Makanya jika tidak ada dalilnya, lalu kemudian dianggap sebagai ibadah, maka masuk ke dalam hadis Nabi yang kami tadi sebutkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang bukan dari perkara kami, yang belum pernah kami ajarkan, yang belum pernah kami lakukan di zaman Nabi ataupun di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi tidak pernah ditahlil, sahabat tidak pernah ditahlil, Aisyah tidak pernah ditahlil. Ya, andaikan itu baik, pastinya tatkala Nabi wafat, ya, para sahabat akan mentahlilin beliau terlebih dahulu. Buktinya tidak ada riwayat satupun yang menyatakan dan menegaskan demikian. Artinya kalau itu dianggap bukan daripada ibadah dan orang mengklaim ibadah, maka ibadah tersebut tertolak. Ya, dianggap dia tidak melaksanakan ibadah. Ya. Silakan jika seandainya ada yang ingin mendefinisikan wah itu sesat, itu bidah, silakan. Tapi dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fahuwa mardud, amalan tersebut tertolak. Lalu kemudian apakah itu bagian daripada kesyirikan? Ya kembali kepada niat. Kalau syirik itu adalah kembalinya kepada niat masing-masing. Apakah itu untuk Allah ataupun bukan? Kalau tujuannya untuk Allah ya berarti bukan syirik. Ya. Tapi dia mengikuti sunnah Rasulullah tidak. Kalau bukan berarti dia tertolak. Begitu Pak. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa difahami penjelasan saya. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sekarang ini banyak sekali jika kemudian orang masuk lokasi. Maaf Pak. Mungkin itu orangnya yang kami menggunakan nama Allah. Dan sedangkan di Al-Quran kita sudah baca, janganlah kamu bersumpah menggunakan nama Allah. Apakah itu suatu dari syirik atau dosa? Tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak antum? Aneh nggak jelas? Oh, bersumpah atas nama Allah.
Bersumpah atas nama Allah tergantung apa yang kita sumpahi terlebih dahulu, Pak. Ya. Jika sumpah itu merupakan sumpah untuk mendustai orang lain, maka ini bagian daripada perbuatan dosa-dosa besar. Karena apa? Karena dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala untuk menghalalkan perbuatannya, untuk menghalalkan harta orang lain untuk dirinya. Contoh, aneh mau jual handphone, kemudian aneh tawarkan handphone kepada bapak, ya. Berapa nih Ustadz? 5 juta nih, ya. 5 juta, ini handphone Xiaomi, ya, murah, paling 2 juta barunya, masa second 5 juta? Wallah, ini handphone udah aneh otak-atik, ya. Dia handphone bagus banget gitu, ya. Gak ada, ini Xiaomi meskipun umumnya harga 2 juta, tapi isinya beda dari yang umumnya. Wallah, ini apa yang bagus? Wallah, diucapkan demi Allah, untuk menghalalkan harta bapak buat saya, sehingga bapak membayar saya 5 juta, maka ini termasuk sumpah palsu, ya. Dan sumpah palsu masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar, begitu, ya. Kalau masih menyebutkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diperintahkan dan diwajibkan untuk bersumpah dengan nama Allah, Pak, bukan nama selain Allah, ya. Kalau bersumpah harus menggunakan wallahi, demi Allah. Cuman objeknya yang kita sumpahi, perbuatan yang sedang kita lakukan dengan menggunakan nama Allah, bersumpah atas nama Allah itu adalah untuk menipu orang lain, sehingga yang dihukumi di sini adalah bentuk penipuannya, bukan dari sumpahnya. Kenapa? Karena sumpahnya sudah benar, menyebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebaliknya, jika seandainya sumpahnya itu menyebut kepada selain Allah, ya Allah demi Rasulullah, biasanya begitu. Ya Allah demi bapak gua nih. Ini anak-anak muda sekarang nih, ya, yang bersumpah serampangan dengan menyebut sumpahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa au bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kufur ataupun syirik. Dan ini dikategorikan sebagai syirkul asghar karena dia hanya terkait dengan masalah syirkun bil lisan, mensyirikan Allah dengan lisannya, ya. Dan menyebutkan sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalilnya, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, mengatakan sumpahnya, maka dia telah kufur ataupun telah syirik, dan ini kategori daripada kufur ataupun syirkul asghar, syirik kecil, Pak. Begitu, Pak, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah. Terakhir, fadhil. Waalaikumsalam. Kurang jelas. Gimana coba? Gak usah pakai itu, Pak, coba. Dalam sistem sekarang bisa dimana kesulitan. Lalu ada orang yang dalam bantuan pada orang atau pada kesulitan. Apakah itu syirik? Itu ya. Pertanyaannya adalah di kasus kita sekarang, ya, pandemi ini khususnya, kan banyak masyarakat kita yang kesulitan. Kemudian dia punya harapan bantuan dari seseorang ataupun bantuan dari pemerintah. Maka yang kita lihat adalah bentuk daripada bantuannya tersebut.
apakah bantuan itu masih bisa dilakukan oleh makhluk ataupun tidak. Yang termasuk dan tergolong daripada kesyirikan itu adalah bentuk pertolongan yang mana pertolongan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita butuh pertolongan bantuan kepada orang lain misalnya agar supaya dia bisa harapan ya, mengharap orang lain agar dia bisa membantu kita dari sisi penghidupan kita. Misalnya untuk kehidupan kita, ma'isyah kita sehari-hari, untuk makan, untuk minum. Toh itu pun kalau dari pemerintah kan memang sudah dijanjikan, ya, sudah dijanjikan oleh pemerintah, dan mungkin kita bagian daripada orang yang menerima bansos tersebut, maka itu diperbolehkan, tidak mengapa. Dulu pembahasan kita dalam usulus salasah tentang anwaul ibadah, macam-macam ibadah. Di antara bentuk macam-macam ibadah itu yang dicontohkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah apa? Al-isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan. Maka isti'anah meminta pertolongan itu ada 3 hukum. Pertama adalah syirik, yang kedua adalah dosa, dan yang ketiga adalah yang diperbolehkan. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, yang seperti antum pertanyakan tadi adalah masuk dalam kategori yang ketiga, yang masih diperbolehkan selama yang dimintain bantuan itu mampu untuk memenuhinya, karena itu memang kemampuan manusia. Kalau di luar daripada kemampuan makhluk ataupun kemampuan manusia, misal minta tolong agar dia bisa terbang, ya, minta tolong agar supaya dia bisa melakukan hal-hal yang itu hanya Allah yang bisa melakukannya, bukan manusia, bukan makhluk, ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Maka itu yang masuk ke dalam kategori syirik, ya. Yang diperbolehkan lagi contohnya minta bantuan jaminan keamanan, misalnya keamanan dari kepolisian, karena memang kepolisian tugasnya untuk mengamankan, tapi tetap hatinya bergantung kepada Allah bahwa keamanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan. Begitu pula tadi bergantungnya manusia kepada orang lain, kepada makhluk Allah, selama tetap dia bergantung yang hakikinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Cuman kita hanya meminta bantuan kepada manusia sebagai sebab musababnya agar supaya mendatangkan apa yang telah menjadi haknya ataupun mendatangkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka itu diperbolehkan, Pak. Itu boleh, ya. Tidak masalah selama yang dimintain tolong ini mampu, dan ini masih batasan kemampuan manusia. Tapi kalau sudah bukan batasan dari kemampuan manusia, maka itu bisa dikategorikan sebagai kesyirikan. Contoh, orang sudah mati dimintain tolong untuk ngasih rezeki, ya. Yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diminta yang tolong untuk berdoa agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mampu tidak? Tidak mampu orang yang wafat untuk berdoa kepada Allah. Sering saya analogikan, Pak, andaikan orang yang wafat itu masih bisa memberikan manfaat, ngapain kita hidup ini beramal soleh? Kita maksiat saja kepada Allah, kemudian kalau sudah wafat, kan kita bisa berikan manfaat untuk diri kita sendiri, baru kita tobat ketika kita sudah dikubur, ya kan? Logikanya demikian. Kenapa manusia-manusia yang suka nyembah kubur itu nggak sampai ke tingkatan itu? Kita beramal soleh ketika masih hidup, ya tujuannya untuk bekal kita ketika kita sudah wafat. Karena idza mata ibnu Adam inqata'a amalu, kalau anak cucu Adam sudah wafat maka amal semua terputus. Artinya dia sudah tidak bisa memberikan manfaat, ataupun dia sudah tidak bisa diberikan manfaat lagi. Illa min ihdath thalath, kecuali dari 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah, kan sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang saleh yang bisa mendoakannya. Nah, adapun kalau dirinya sendiri ya sudah tidak bisa memberikan manfaat, kan? Makanya kalau bisa memberikan manfaat orang lain, bisa memintakan ampun kepada Allah oleh orang lain, ya sudah, berarti akidahnya, keyakinannya adalah bahwa orang yang mati itu pun masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ngapain kita sholat 5 waktu sehari?
Ngapain Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat penghapus dosa, sedekah penghapus dosa, umrah untuk menghapus dosa, haji untuk menghapus dosa? Untuk apa? Lebih baik maksiat di dunia lalu kemudian di alam kubur baru kita bertobat kepada Allah, sudah pasti. Karena kalau sudah di alam kubur sudah nggak ada lagi fitnah untuk berbuat dosa. Kan begitu. Ya. Jangan disalahpahami Pak ya. Jadi maksud saya adalah apa? Orang yang sudah wafat, ya dia tidak bisa memberikan manfaat. Ya, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Begitu. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.